Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'anana wallahu alam, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kedat ilahi Rabbi, yang mana dia telah memberikan kenikmatan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Nikmat kita bisa berkumpul bersama-sama dia dalam acara Haflah Mubarakah ini. Tak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita yang membawa kita dari era zaman jahiliyah ke era Islamiyah, yang membawa kita dari era kegelapan ke era globalisasi yang sangat terang genderang ini, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, juga dewan juri yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, juga jemaah semua yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Maulidan, muludan. Mauludan saur bahasa santri mah eta teh upami telepat mah segatna teh isim maf'ul. Upami maulidan eta teh segatna teh isim zaman atau isim makan. Upami muludan teu aya segatan, eta mah saur bahasa urang Sindang Kerta. Tapi sami bae bade mauludan, bade maulidan, bade muludan, isina nama ta'liman wa takriman dalam rangka mengagungkan dan memuliakan atas lahirnya junjungan kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rangka muludan ini kita bersama-sama berkumpul membaca sholawat dan bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dalam kumpulan ini Rasulullah SAW memberikan syafaat nanti di yaumil jaza untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Contohnya bu sepertikan orang ada mau kue bolu, bentuknya beda, racikannya sama, pasti rasanya akan sama walaupun bentuknya beda. Tah mudah-mudahan seperti gitu bu. Aina di sini saya akan mengambil tema dalam acara bulan ini, Islam dan perempuan. Karena Islam dan perempuan tidak akan bisa dipisahkan. Sejak di dalam rahim orang tua kita sudah ditanamkan keyakinan sebagai penganut agama Islam. Dan kita dilahirkan ke dunia ini sudah ditanamkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh orang tua kita akidah dan akhlak. Supaya apa? Supaya kita patuh dan taat atas perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Imtisalul awamilah wa zinabul nawahi, itulah firman Allah. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah, laksanakan perintah Allah. Contohnya seperti apa kita melaksanakan perintah Allah? Kita sebagai perempuan muslimat diwajibkan menutup aurat, berhijab. Karena perintah itu bukan perintah dari Pak Ustadz atau Pak Kiai. Karena Pak Kiai ataupun Pak Ustadz itu hanya tabligh, hanya menyampaikan firman Allah, dan dia sudah berkewajiban untuk menyampaikan kepada jemaahnya. Contohnya apa?
Seperti kita menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah. Berjudi, berzina, bermabuk-mabukan, bergaul dengan lelaki bukan muhrim kita, na'udzubillahi min dzalik. Itu semua harus dipatuhi. Dan kedua, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena banyak contoh-contoh akhlakul karimah Rasulullah yang harus kita taati dan kita patuhi. Contohnya seperti kita sunnah berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Di malam hari kita tengah malam, seperempatnya malam, sepertiganya malam, kita disunahkan bersolat tahajud. Dan banyak-banyak lagi tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita patuhi dan kita taati. Dan kita sebagai perempuan muslimah yang sudah berkeluarga, yang sudah bersuami, yang belum bersuami, kita patuh kepada kedua orang tua. Yang sudah bersuami, kita patuh kepada suami kita. Selagi suami kita memerintahkan kita kepada jalan kebaikan, kepada jalan kemanfaatan, patuhilah. Karena itu sudah kewajiban kita sebagai perempuan, sebagai istri. Kita sebagai perempuan yang sudah bersuami, ketika suami pergi berjihad, mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga, seorang ibu, kita harus siap, harus kuat. Ummu baitu madrasatul ula. Jadikanlah rumah kita sebagai sekolah paling utama buat anak-anak kita. Menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar, yang bisa berbakti kepada orang tua, negara, dan bangsa. Dan Allah menyatakan, jadilah kalian perempuan-perempuan yang bertakwa kepada Allah. Ittaqillah hayaz'alaka makhrajan. Firman Allah dalam Al-Quran. Bertakwalah kamu kepadaku, aku akan memberikan jalan. Apapun, sesulit apapun, aku akan memberikan jalan keluar untuk kalian. Karena Allah tidak akan memandang kita perempuan dari cantiknya, kayaknya, pintarnya, pangkatnya. Allah tidak membutuhkan semua itu. Allah hanya membutuhkan kita takwa dan beriman kepadanya. Karena Allah tidak akan merasa rugi walaupun kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita sebagai perempuan muslimat, wa yansyurakallahu nasun ajija, diberi kekuatan oleh Allah sekuat-kuatnya untuk beristiqomah di dalam hati kita, beristiqomah untuk beribadah kepada Allah, beristiqomah dalam kelakuan, akhlak, tingkah, pembicaraan, dalam hal apapun untuk kebaikan kita sendiri. Kita sebagai perempuan muslimat bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dari pandangan orang lain, menjaga kehormatan dalam segala hal apapun yang tidak kita inginkan. Karena kita sebagai perempuan muslimat diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Ada datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku taati ya Rasulullah?" Ummu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummu. Lalu siapa ya Rasulullah? Bertanya lagi itu pemuda. Ummu. Lalu siapa ya Rasulullah? Keempatnya dia menyebut Abu. Pertama, ibumu, 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 dan terus bapakmu. Itulah Rasulullah mengangkat derajat seorang perempuan. Karena jasa seorang perempuan tidak akan bisa dihitung dengan apapun, tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Hormatilah derajat perempuan. Kita harus bangga dengan perempuan. Walaupun kita seorang perempuan, kita harus bangga. Kita bisa melahirkan
seorang anak mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh. Kama qala Nasidaharia, boleh ya? Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, mengasuhnya, merawatnya, tengah malam terbangun karena tangisan. Itulah kebanggaan kita sebagai perempuan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Wa yansyurakallahu nasran aziza. Marilah kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Marilah kita ambil kesimpulan dalam pembicaraan tadi. Pertama, kita dalam maulidan ini dalam rangka takdiman wa takriman lahirnya junjungan kita. Yang kedua, kita sebagai perempuan muslimat yang harus patuh dan taat kepada perintah Allah, Rasulullah, dan suami kita. Ketiga, kita mudah-mudahan jadi perempuan yang beristiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dan petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah untuk menjadi perempuan yang beristiqomah. Mudah-mudahan pembicaraan saya dapat bermanfaat untuk saya sendiri, umumnya untuk semuanya. Dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.